أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan pertama-tama ibu-ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada miskomunikasi. Saya pikir jadwalnya masih sama seperti pekan-pekan sebelumnya. Ternyata dimajukan ke pukul 9 ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Saya kira masih sama 9.30. Bulan depan maju juga berarti ya? Khusus hari ini. Baik, nanti kajiannya aja kita agak persingkat insyaallah ya. Biar jadwal yang telah ibu-ibu canangkan tetap dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan insyaallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bab adab dan kita sekarang telah sampai ke pembahasan adab dalam berbicara. Adab dalam berbicara. Yang namanya pembicaraan itu pastinya menggunakan lisan dan lisan adalah satu hal yang paling sulit untuk seorang mukmin jaga. Siapa yang dapat menjaga lisannya maka menjaminkan adanya kenikmatan yang akan dia dapatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini berasal dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man yadman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjaminkan untukku lisannya dan kemaluannya, aku akan jaminkan untuknya surga. Berarti dua perkara ini adalah yang paling sulit untuk dijaga oleh seorang mukmin, yaitu lisan dan kehormatannya. Lisan dan syahwatnya. Ini adalah dua perkara yang sangat sulit untuk dijaga oleh seorang mukmin. Terlebih lagi lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia tidak bertulang. Sehingga kecondongan menggunakannya secara terus-menerus itu tidak berdampak kelelahan sebagaimana jika anggota tubuh lain kita gerakkan secara terus-menerus. Jika tangan kita gerakkan sebagaimana pergerakan lisan, maka tangan ini akan sangat lelah. Tapi lisan, Masya Allah, Tabarakallah, dia tidak pernah lelah berbicara. Kapan seseorang itu merasa lelah ketika berbicara? Ketika dia harus berbicara dengan berpikir. Ketika ibu-ibu sekalian menjadi seorang dosen, seorang guru, pengajar, atau yang semisal dengannya, yang mana di saat ibu-ibu berbicara harus disertai dengan berpikir, barulah di sana ibu-ibu merasa lelah. Tapi kalau ibu-ibu sambil minum teh, bergosip pria, pernah lelah gak Bu? Enggak. Ya, enggak pernah ada ibu-ibu lelah bicara tuh enggak ada. Kapan lelah itu? Kalau disertai dengan berpikir. Maka inilah yang jadi modal lisan yang sangat luar biasa. Dia tidak ditakdirkan untuk bertulang. Sehingga
tidak mengalami kelelahan sebagaimana jika anggota tubuh lain digerakkan. Maka kemungkinan kita menggunakan lisan itu sangat terbuka lebar, peluangnya sangat banyak. Maka yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dalam jumlah yang banyak, pasti pertanggungjawabannya pun akan lebih besar. Sama seperti harta, semakin banyak harta, semakin banyak pertanggungjawabannya. Begitupun lisan, peluang untuk digunakannya lebih banyak dari anggota tubuh yang lain sangat besar sekali. Maka pertanggungjawabannya pun tidak sederhana. Di dalam syariat yang mulia ini, hal tersebut diatur, dibatasi, diberikan rambu-rambu agar penggunaan lisan ini sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikenallah dengan adab-adab dalam berbicara. Ketika kita patuhi koridor-koridor tersebut, kita jaga batasan-batasan dalam bicara tersebut, aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, maka sebanyak apapun kita berbicara, insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah. Bahkan bukan tidak mungkin, sebanyak mungkin kita berbicara akan semakin menambah pahala kita di saat kita perhatikan adab-adab kita di dalam berbicara. Jadi ada orang yang dengan lisannya nambah pahala, ada orang yang di saat dia menggunakan lisannya menambah dosa. Tinggal ibu-ibu pilih, apakah lisan ini ingin digunakan untuk menambah pahala atau ingin digunakan untuk menambah dosa. Jika lisan yang ibu-ibu miliki ingin digunakan untuk menambah pahala, maka patuhilah adab-adab yang Allah dan Rasulnya telah tentukan. Jika ibu-ibu ingin lisan ini menjadi sebab bertambahnya dosa, maka silahkan berbuatlah sesuka ibu-ibu sekalian dalam menggunakan anugerah lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang apa saja adab-adab, batasan-batasan dalam syariat ini, sehingga apa yang kita perbuat dengan lisan kita dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya ada cukup banyak, kita akan coba bahas semaksimal yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa adab pertama di dalam berbicara adalah hendaknya seseorang ketika akan mulai berbicara, dia mulai terlebih dahulu dengan ucapan salam. Dengan ucapan salam. Jadi start pertama di saat seseorang hendak berbicara adalah dengan mengucapkan salam. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bada'a bil kalami qabla as-salam fala tujibu." Siapa yang dia memulai dengan pembicaraan tanpa diawali dengan salam, fala tujibu, maka jangan menjawabnya. Jangan kalian menjawabnya. Jadi yang pertama yang harus diucapkan oleh seorang muslim, seorang muslimah ketika bertemu dengan seseorang bukan apa kabar, bukan gimana keluarga, dari mana, apa yang dilakukan, tidak. Tapi ucapan pertama yang diucapkan adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan pertama yang diucapkan oleh seorang muslim di saat dia memulai pembicaraan. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah hal ini. Bertemu dengan seseorang, ucapkanlah salam baru mulai berbicara. Karena ini adalah start dalam pembicaraan. Adab seorang muslim, dia mulai dengan doa dalam pembicaraannya. Mendoakan orang yang ada di hadapannya. Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan keberkahan Allah untukmu. Ini doa yang sangat luar biasa. Kemudian dijawab oleh kawannya, orang yang ada di hadapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untukmu pula keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau itu dimulai dalam sebuah majelis akan mendatangkan keberkahan apa tidak? Sangat luar biasa. Keberkahan, rahmat Allah dimulai dengan ucapan-ucapan tersebut.
Kalau seseorang merenungi ucapan salam tersebut, mungkin gak pas ngobrol ngegosipin orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan untukmu, rahmat Allah dan keberkahan Allah. Temannya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan pula untukmu, rahmat Allah dan keberkahan Allah untukmu. Bu, tahu gak sih ibu itu? Gak mungkin. Kalau dia betul-betul mengucapkan itu dari hati. Karena dia telah memulai dengan ucapan salam. Tahiyyah ahlul jannah nih. Ucapan salamnya penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ketika khatib dalam khutbah Jumat naik ke atas mimbar, ucapan pertama yang dia ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah dikumandangkan azan. Jadi ucapan salam ini sangat luar biasa. Maka mulailah dengan mengucapkan salam. Terus bagaimana jika pengucapan salam ini dengan dunia kita zaman sekarang nih, dunianya dunia online. Apakah kita memulai pembicaraan kita via WhatsApp atau email dengan assalamualaikum atau seperti apa? Ini kan sering muncul pertanyaan seperti ini. Wallahu a'lam. Ketika pembicaraan tersebut langsung seperti telepon, video call, yang terbaik adalah mengucapkan salam. Tapi kalau berbicara tentang WhatsApp, tentang email, ini adalah berkirim pesan. Walaupun ngobrol, tapi tetap dalam kaitan dia sedang mengirim pesan, tulisan. Maka Rasulullah SAW dalam memulai ucapan, dalam mengirim pesan tersebut, adalah memulainya dengan ucapan Bismillah. Ini adalah ucapan yang diucapkan secara tertulis jika Rasulullah mengirim pesan. Tidak dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi, jika sebagian dari kita melihat ini sama saja sebagai bentuk pembicaraan, karena banyak juga para masyayikh atau asatidzah yang beranggapan bahwa ini sama saja seperti kita berbicara, tapi via tulisan, ngobrol. Ini bukan berkirim pesan, karena tak yang langsung ya semuanya. Langsung, maka ucapkan ucapan salam. Maka mafi musyilah, nggak masalah. Jadi jika ibu-ibu memulai mengucapkan Assalamualaikum atau Bismillah pun insya Allah kedua-duanya baik. Tapi yang jelas kalau yang namanya telepon, video call, atau apalagi di dunia offline pertemuan kita dengan orang-orang yang kita kenal, maka itu tidak ada perselisihan, harus memulainya dengan ucapan apa? Salam. Ya. Bahkan sekarang yang sangat disayangkan, ucapan ini di negara yang mayoritas kaum muslimin, bahkan di lingkungan yang mayoritas kaum muslimin, itu sudah tidak lagi ada ucapan tersebut. Ibu-ibu masuklah ke minimarket itu, yang mengucapkannya pakai kerudung, ibunya pakai kerudung. Ditanyanya selamat pagi apa assalamualaikum? Selamat pagi. Padahal sama-sama pakai kerudung. Tahu bahwa sama-sama muslimah dengan muslimah. Bahkan ketika kita mengucapkan salam, sering tidak dijawab. Saya berapa kali mencoba ke minimarket itu, saya pas selesai Assalamualaikum, atau ketika masuk itu ucapin Assalamualaikum, alhamdulillah tidak ada yang jawab. Saya nggak tahu apa itu udah SOP-nya mereka, tidak boleh dan lain sebagainya, Allahu a'lam. Tapi mayoritas bisa dikatakan 90% tidak menjawabnya. Ini namanya kemunduran ibu-ibu sekalian. Bahkan ibu-ibu masuk ke hotel, masuk kemanapun, nggak ada ucapan salam. Ucapannya adalah selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan, sekitar 15-20 tahunan yang lalu ke belakang, itu ucapan Assalamualaikum itu menjadi ucapan utama. Betul tidak? Betul. Bahkan tidak sedikit tetangga kita ataupun orang-orang yang tidak beragama Islam memulai pembicaraannya dulu itu dengan ucapan salam. Sekarang umat Islamnya sendiri sudah tidak menjadikan itu sebagai ucapan pertama, tapi lebih condong senang dengan ucapan-ucapan selamat yang lain. Apakah hal ini tidak terjadi di Timur Tengah? Terjadi juga. Orang-orang Timur Tengah juga mulai terkikis hal tersebut, yang mana orang-orang muslimnya itu lebih senang mengucapkan sabahul khair daripada assalamualaikum. Lebih senang mengucapkan sabahun nur, ya, dan ucapan-ucapan selamat yang lainnya. Masa'al khair, masa'un nur, seperti itu. Ucapan-ucapan yang sering diucapkan. Maka
Akhlak seorang muslim, biasakan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu harus dilatih kepada anak-anak kita. Biarkan anak kita masuk ke rumah, suruh dia mengucapkan salam. Keluar dari rumah, suruh dia mengucapkan salam. Bertemu dengan orang lain, suruh dia mengucapkan salam. Bahkan ketika anak ibu-ibu sekalian, misalkan berangkat sekolah dengan mobil jemputan, latih dia untuk ketika bertemu dengan driver mobil jemputan, suruh dia mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan tetangganya, suruh dia mengucapkan salam. Dan itu harus dilatih. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai anak kita menjadi orang yang hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang tertentu saja. Tapi ucapkanlah salam, tebarkanlah salam kepada semua orang. Afshus salam bainakum. Ya, itu kunci untuk munculnya rasa cinta di antara kaum muslimin. Dengan apa? Menebarkan salam. Menebarkan salam. Ini adab pertama seorang muslim, dia harus mengucapkan salam sebelum memulai pembicaraan. Bahkan Rasulullah melarang kita. Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu. Siapa yang memulai dengan pembicaraan tanpa mengucapkan salam, jangan kalian jawab. Pertanyaannya jangan dijawab, kata Rasulullah. Sebagai bentuk takdib kepada dia, bahwa dia harus memulai dengan pengucapan salam. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah di dalam kesehariannya dalam menggunakan lisan adalah dia harus memfilter bahwa apa yang dia ucapkan itu hanya ucapan yang baik. Dia tidak boleh mengucapkan ucapan yang buruk. Maka sering orang banyak yang mengatakan bahwa akal itu ditempatkan di atas lisan. Otak seorang itu ditempatkan di atas lisan. Agar dia berpikir terlebih dahulu, baru kemudian dia berbicara. Dia harus timbang terlebih dahulu. Apakah ucapannya ini baik atau buruk? Baik, keluarkan, ucapkan. Kalau buruk, tahan, jangan sampai diucapkan. Kenapa orang yang orang yang pembicaraannya atau lisannya sering berkata kotor, sering berkata kasar, sering disebut sebagai orang yang memiliki otaknya didengkul? Sering dengar ucapan istilah ini? Oh, dia mah otaknya didengkul. Kenapa? Karena dia bicara dulu baru berpikir. Jadi posisi otaknya itu disimpan di bagian bawah dari lisannya. Bicara baru berpikir. Seorang muslim itu berpikir dulu baru berbicara. Dia timbang. Apakah ucapan yang dia ucapkan ini baik? Ucapkan. Buruk, tahan. Karena sesuatu yang sudah keluar dari lisan dia adalah sesuatu yang akan dia pertanggungjawabkan. Di dunia atau di akhirat. Ketika masih di dalam lisan, ucapan ini milik kita. Kalau sudah keluar dari lisan, maka ucapan itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Bukan hanya sebatas milik kita, jadi tanggung jawab kita. Akan mendapatkan ganjaran pahala atau akan mendapatkan dosa. Akan mendapatkan balasan positif dari orang sekitar kita atau akan muncul image negatif dari orang sekitar kita. Maka timbang sebelum berbicara. Berkata yang baik atau diam. Makanya dalam muqaddimah setiap khutbah, muqaddimatul hajah, Rasulullah SAW itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bayangkan nih, Rasulullah SAW mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah perkataan yang benar. Berkatalah perkataan yang benar. Jadi salah satu bentuk dari ketakwaan seorang hamba adalah dengan dia berbicara ucapan yang benar. Konsekuensi yang dia dapat apa setelah dia berbicara ucapan yang benar? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki. Yuslih lakum a'malakum. Amalan kalian akan Allah perbaiki. Dan dosa kalian akan Allah ampuni. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Dengan kita berbicara ucapan yang benar, itu adalah sebab Allah memperbaiki amalan kita, memperbaiki kehidupan kita, dan itu adalah sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan kita mengucapkan ucapan yang benar.
Dan itu adalah salah satu bentuk dari ketakwaan. Kebalikannya, di saat seseorang mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kemungkaran, maka itu bertolak belakang maknanya dengan ketakwaan. Dan itu akan merusak amalannya, dan dia akan merusak apa? Merusak apa yang telah dia tabung dari amalan saleh, yang justru akan menghancurkan hal tersebut dan mendatangkan dosa. Di saat dia tidak berbicara ucapan yang benar. Maka ini luar biasanya nilai dari ucapan yang benar. Dan ucapan yang paling benar itu apa? Qala Allah dan qala Rasuluh. Firman Allah dan hadis Rasul. Maka di saat ibu-ibu melakukan perbuatan dosa, kemudian ibu-ibu gunakan lisan ini untuk menyampaikan ayat Allah dan hadis Nabi kepada orang-orang di sekitar ibu-ibu sekalian, saat itu ibu-ibu sedang menempuh jalan, menempuh sebab untuk menggapai ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang ibu lakukan. Dan juga itu jalan agar ibu dapat menjadi lebih baik, terhindar dari dosa-dosa tersebut. Itu sebab yang sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan kita berbicara ucapan yang benar. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata faedahnya sangat luar biasa. Makanya ada orang-orang itu, saya pernah bertemu dengan satu orang tuh, yang mana dia senang sekali mengisi kajian. Ketika ditanya, antum Masya Allah senang mengisi kajian. Ana bukan berarti ana telah sempurna mengisi kajian, maksudnya telah mengamalkan apa yang ana lakukan, tidak. Tapi ana selalu teringat, kata beliau, ketika berbuat dosa, ketika berbuat kesalahan, kemudian dengan mengisi kajian ini, semoga ini jadi sebab. Untuk apa? Untuk Allah mengampuni dosa-dosa ana, kata dia. Apa dalil antum membacakan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan mengucapkan ucapan yang benar. Itu luar biasa sekali. Maka saring, jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang keliru. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak diperkirakan, yang tidak dia pikirkan apa dampaknya, itu akan menjadikannya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya seperti jarak timur dan barat. Jadi kalau ada orang yang berbicara, dia tidak pikirkan dampak dari ucapannya, itu ucapan tersebut akan menjadi bumerang bagi dia. Justru itu akan jadi sebab dia itu akan menjadi sebab dia apa? Masuk ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirkan sebelum berbicara. Jangan berbicara baru berpikir. Karena Allah takdirkan otak kita di atas lisan kita, agar kita berpikir dulu baru berbicara. Orang kalau dia berpikir baru berbicara nggak akan banyak ngomong. Kenapa? Capek. Ya? Ciri orang yang banyak bicara itu biasanya tidak menggunakan pikirannya terlebih dahulu. Akhirnya menyesal. Hanya mengandalkan katanya. Ditukilkan dari si fulan katanya. Ana dengar katanya. Benar, wallahu a'lam. Yang penting dia cerita dulu. Perkara benar belakangan. Musibah yang seperti ini. Ibu-ibu kan banyak, mayoritas nih ibu-ibu, perkara lisan ini masalahnya sama ibu-ibu, betul? Betul. Sesuatu yang kalau pengajian ibu-ibu tuh pasti ada pembahasan tentang lisan. Di pengajian bapak-bapak jarang, karena bapak-bapak tuh jarang ngomong. Ibu-ibu, Masya Allah, ya, Allah takdirkan dengan menggunakan kemampuan lisan yang sangat luar biasa. Maka perhatian terhadap ucapan ibu-ibu itu harus betul-betul diteliti. Karena kalau orang ngomong 3, kemungkinan salah satu masih ada peluang. Tapi kalau orang ngomongnya 100, itu kemungkinan bisa salah 30-40 kata. Apa yang dia ucapkan. Maka betul-betul harus diperhatikan apakah ucapan kita itu benar atau ucapan kita itu salah. Karena orang tuh ibu-ibu sekalian, kalau ucapannya benar nih, jujur apa yang dia katakan, itu biasanya akan terlihat dari amalan-amalan soleh dia yang lain. Makanya kalau salah orang salaf itu mengatakan,
Orang itu pagi bisa puasa, malam bisa maksiat. Siang dia puasa, malam bisa maksiat. Atau malam dia bisa tahajud, siangnya dia bisa maksiat. Tapi sedikit kata mereka, orang yang menjaga lisannya, kemudian dia tidak baik dalam amalannya tuh jarang ditemui. Kalau orang yang menjaga puasa, malamnya dia maksiat masih ada, masih ditemukan tuh. Malamnya dia sholat, tahajud, siangnya dia korupsi masih banyak. Bahkan saya kemarin cerita sama seseorang, ada salah seorang koruptor yang dipenjara di tempat penjaranya para koruptor. Itu kata tetangganya apa? Kalau subuh rajin suka di masjid. Ada tuh kemungkinan. Orang dia terlihat amalannya baik, ini kata para salaf terdahulu seperti itu juga. Jadi kalau malamnya beramal soleh ada kemungkinan paginya seperti itu. Siangnya puasa, malamnya maksiat ada kemungkinan. Sholat, kemudian masih dia mencuri, masih dia korupsi ada kemungkinan. Tapi kalau orang sudah berkata ucapan yang benar, dia jaga lisannya, sedikit dari mereka yang tergelincir dalam penyimpangan. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang jaga lisannya, amalannya akan baik. Jaminan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Amalannya akan baik, dosanya diampuni ketika dia menjaga lisan. Kemudian ibu-ibu sekalian, adab ketiga yang harus diperhatikan oleh seseorang berkenaan dengan lisan, selain dia memulai dengan ucapan salam, berkata yang baik atau benar dalam ucapannya, adab yang ketiga yang perlu dia perhatikan adalah di saat dia menimbang ucapannya, maka dia harus memilih berkata ucapan yang baik atau lebih baik diam. Jadi pilihan alternatifnya itu bukan bicara yang baik dan buruk, tapi pilihannya itu bicara yang baik atau diam. Jika ibu-ibu sekalian kira-kira nih, saya ragu nih. Ragu benar atau tidak, baik atau tidak, lebih baik diam. Karena diam ini keselamatan. Jika ucapan kita dari perak, maka diam ini dari emas. Karena diam ini luar biasa. Kita ketika kecil, ibu-ibu sekalian, diajarkan untuk bicara. Berapa lama kita diajarkan bicara? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita dilatih untuk apa? Berbicara. Mudah untuk melatih seseorang berbicara itu mudah. Tapi lihat dari umur 5 tahun sampai sekarang, kita sulit untuk melatih diri kita untuk diam. Jadi belajar diam itu dari semenjak kita balita sampai sekarang sulit. Belajar bicara hanya 4-5 tahun. Kita bisa bicara. Dan terus ingin bicara, terus ingin mengembangkan diri untuk berbicara. Tapi belajar diam itu puluhan tahun. Sedikit yang dapat selamat untuk belajar diam. Yang paling sulit itu belajar untuk diam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam. Diam. Kira-kira ucapan kita baik, ucapkan. Ragu, enggak tahu, buruk, diam. Diam saja. Ini kayaknya ucapan saya akan menimbulkan kemudaratan. Diam. Enggak semua yang kita tahu harus kita ucapkan. Kadang ibu-ibu nih datang ke rumah si A, dengar cerita dari si A. Si C begini ya, si C begini. Datang ke rumah si C, seakan-akan harus menyampaikan ucapan dari si A ini. Ya. Padahal ibu-ibu tahu ini akan jadi perselisihan nih. Tapi maksa untuk menyampaikan. Bahkan enggak sedikit ditambah bumbu-bumbu penyedap dalam ucapannya. Hingga akhirnya terjadi perselisihan di antara si A dengan si C. Karena apa? Karena penyampaian dari ibu-ibu sekalian. Padahal ibu-ibu bisa menimbang, ini akan menimbulkan kemudaratan. Yang seperti ini lebih baik ibu-ibu, ya lebih baik dia. Kadang-kala nih ibu dengan suami sedang berdiskusi. Tiba-tiba emosi suami ibu-ibu meninggi. Ibu lihat, kalau kira-kira ibu bicara akan menimbulkan efek yang baik, ucapkan. Perkataan yang akan ibu ucapkan baik, ucapkan. Kalau tidak, lebih baik apa? Diam.
Tapi kadang bapaknya ketika meninggi suaranya karena emosi dan lain sebagainya, ibu-ibu 3 kali lipat emosinya. Bapak ngomong 1 kalimat, ibu 3 kalimat. Hingga akhirnya kemudaratan yang akan muncul. Saya benar, benar, tapi belum tentu baik apa yang kita ucapkan. Yang akan kita ucapkan kebenaran, tapi belum tentu momentumnya itu baik. Makanya dalam pepatah itu dikatakan, laisa kullama yu'lam yuqal wa laisa kullama yuqalu likulli rijal wa laisa kullama yuqal likulli rijal yuqalu fi kulli ahwal. Tidak setiap yang kita ketahui harus kita katakan. Tidak setiap yang harus kita katakan kepada setiap orang. Tidak setiap yang harus kita katakan kepada setiap orang harus kita katakan di setiap waktu. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada momentum untuk kita berbicara. Maka kalau kira-kira ini nggak baik, efeknya lebih baik. Iya. Ada tempatnya. Benar. Nggak ada yang menyangkal bahwa ucapan ibu benar. Tapi momentumnya tidak baik, lebih baik ditunda. Diamnya ibu itu adalah yang terbaik. Jika ibu betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi likulli maqamin maqal. Ada tempatnya. Ngomong A di tempat A, ngomong B di tempat B. Mengkritisi saat lihat kondisi suaminya nih. Lagi kelelahan atau tidak. Jangan suami pulang dari kerja, lagi lelah-lelahnya, lagi pusing dengan pekerjaan, baru dimarahi oleh atasannya, datang ke rumah, tiba-tiba ibu-ibu nyambut di depan itu, Pak gimana ini? Gas habis, air habis. Kenapa nggak mampir dulu ke warung? Subhanallah. Itu bisa meledak gak? Bisa, bukan gasnya yang meledak. Tapi suami ibu-ibu bisa meledak. Nggak tahu apa orang baru pulang dari kantor. Harusnya pulang, disuguhi air terlebih dahulu. Suruh diam, suruh santai, tenang. Baru dibicarakan permasalahan-permasalahan tersebut. Harus pada tempatnya. Jangan di luar tempatnya. Ceramah pun kan harus pada tempatnya, ibu-ibu. Nggak mungkin misalkan saya datang, ada yang meninggal, kemudian di pemakaman saya kasih nasihat pernikahan. Nggak mungkin, mustahil. Karena nggak pada tempatnya. Atau ada khutbah nikah, nasihat pernikahan, saya ceramah tentang kematian. Mungkin tidak? Tidak. Nggak pada tempatnya. Walaupun yang diucapkan benar. Firman Allah dan hadis Rasul. Tapi likulli maqamin maqal. Harus lihat kondisi dan keadaan. Pastikan yang kita ucapkan ini baik. Benar dan baik. Jika tidak, diam. Nanti ada momentum yang pas, yang tepat untuk kita berbicara. Kemudian, poin keempat dari adab berbicara itu adalah hendaknya seseorang di dalam berbicara tidak dihiasi dengan ghibah. Dengan ghibah. Membicarakan keburukan, aib orang lain. Ghibah musibah. Ghibah musibah. Dan jika ghibah ini dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, itu kedustaannya akan lebih besar daripada kenyataan. Ghibahnya tidak boleh, yang lebih parah lagi adanya buhtan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dari kami. Allah Maha mengetahui. Kata Rasulullah SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah menyebutkan tentang keburukan yang ada pada saudaramu, yang dia tidak senangi untuk diucapkan. In kana fihi ma aqul, kata para sahabat nih, jika kenyataannya betul, keburukan itu ada pada dia. Benar, ini mah bukan ghibah, betul dia. Itulah ghibah. Kata Rasulullah SAW, in kana fihi ma taqul faqad ightabta. Itulah yang disebut ghibah, yaitu kenyataan yang buruk yang ada pada saudaramu yang kau ucapkan. Itulah namanya ghibah. Itu adalah ghibah. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Dan jika engkau mengucapkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ada pada dirinya, maka engkau telah berdusta atas dirinya. Buhtan namanya. Ini derajat di atas ghibah. Kalau ghibah, kita membicarakan keburukan saudara kita. Ada, iya. Karena banyak ibu-ibu yang ketika berghibah mengatakan, ini mah benar bukan ghibah. Ini benar bukan ghibah. Itu yang namanya ghibah. Kalau mengucapkan sesuatu yang buruk tidak ada padanya, itu disebut buhtan.
berdusta atas dirinya. Ghibah yang menyebutkan keburukan yang ada pada saudara. Nggak perlu dinukilkan. Ghibah ini luar biasa, racun yang sangat luar biasa dalam segala hubungan. Dalam hubungan rumah tangga, ghibah ini bahaya. Hubungan bertetangga, ghibah ini bahaya. Jangan sampai kita memakan bangkai saudara kita dengan mengghibahi mereka. Harus bisa menahan lisan. Harus bisa menahan lisan. Nah, dalam ghibah ini ibu-ibu sekalian yang secara umum dilarang, ada beberapa kasus yang dia kalau secara definisi bahasa betul menyebutkan aib kekurangan orang lain, tapi dibolehkan dalam syariat. Contohnya adalah ketika kasus ibu-ibu sekalian, misalkan ada kasus pencurian. Kemudian ibu-ibu tahu siapa yang mencuri. Ibu-ibu dipanggil oleh pengadilan. Ibu fulan atau ibu fulana, apakah ibu fulana tahu bahwa Bapak Ahmad telah mencuri? Kata ibu, saya nggak mau ghibah. Nggak boleh. Ini adalah ghibah yang dibolehkan. Ibu menyebutkan aibnya untuk kepentingan hukum pengadilan. Ibu harus menyebutkan yang benar. Jangan motong, saya mah nggak mau ghibah. Saya kemarin baru belajar salah satu adab bicara nggak boleh ngomongin keburukan orang lain. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena demi maslahat yang jauh lebih besar. Contoh berikutnya adalah ketika ibu-ibu mengadu ke pengadilan. Misalkan ada kasus perceraian suami dan istri. Pengadilnya nanya, ibu, apakah ibu pernah dipukul oleh suami? Kemudian dikatakan, saya nggak mau bicarakan keburukan suami saya. Ya, saya tidak mau bicarakan keburukan suami saya. Ini untuk proses pengadilan, Bu. Ibu harus menunjukkan apakah betul ibu telah dizalimi, karena laporannya dari ibu yang menggugat cerai suami. Ibu yang mengajakkan khulu kepada suami. Ibu harus menyebutkan apa yang jadi sebabnya. Dikatakan saya nggak mau. Saya tidak mau mengucapkan. Hingga akhirnya kata pengadilan, kalau begitu saya lihat tidak ada yang dilakukan kesalahan oleh suami, kalian harus bersatu lagi. Akhirnya dizalimi lagi dan sama dia mengadukan tapi tidak mau mengucapkan. Ini pun salah satu bentuk kekeliruan. Sama seperti seseorang datang ke kantor polisi. Motor ibu dicuri misalkan oleh si fulan. Ibu tahu, ibu lihat. Di CCTV terlihat orangnya itu, tetangga ibu. Datang ke kantor polisi, ditanya oleh pak polisinya, siapa yang mencuri? Saya nggak tahu, Pak. Saya tidak mau membicarakan aib tetangga saya. Subhanallah. Ini nggak boleh yang seperti ini. Karena apa? Ada maslahat yang jauh lebih besar. Jika dalam perkara dunia dibolehkan, apalagi dalam perkara akhirat. Suka sering lihat gak? Ada orang misalkan senang dengan kisah-kisah cerita-cerita palsu menipu umat misalkan. Ada misalkan ibu di satu komplek datang satu dai, kemudian dia berceramah, berkisah-kisah palsu, menyebutkan hadis-hadis palsu, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama para sahabat, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama para sahabat. Ini kan luar biasa nih efeknya buat agama kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat. Maka siapa yang tahu tentang kekeliruan ini, dianjurkan bagi dia untuk menasehati terlebih dahulu. Ya fulan, ya allan, apa yang Anda sampaikan ini dusta, keliru. Ya, ini kebohongan atas nama Nabi, kebohongan atas nama para sahabat. Anda harus klarifikasi. Ternyata dia nggak mau untuk mengklarifikasi. Maka tugas orang yang faham tentang hal ini adalah menyampaikan kepada umat. Ya umat, apa yang dia sampaikan dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak termasuk dalam kategori apa? Ghibah. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang sesuatu yang benar dalam pandangan syariat. Bukan perbedaan masalah fikih, tapi ini penyimpangan karena berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama para sahabat. Kita harus dijelaskan kepada umat. Kalau enggak nanti umat berada dalam kebingungan dan ini tidak termasuk dalam kategori ghibah. Kalau bisa dinasehati dia sendiri yang klarifikasi, aula lebih baik. Tapi kalau enggak mau, dia tidak mau klarifikasi, tidak mau menjelaskan, maka yang seperti ini harus dibantah. Kenapa? Agar orang tidak salah. Bayangkan ibu-ibu guru di kelas, ibu wali kelas di kelas SD. Tiba-tiba ada guru baru mengajar, izin, misalkan ada
yang sedang magang PGSD datang ke sekolah ibu-ibu, izin mengajar 1 jam pelajaran. Ibu duduk di belakang. Tiba-tiba guru yang magang ini bilang, anak-anak 2 tambah 2 sama dengan 5. Ibu akan membantah atau biarin aja? Kenapa ibu-ibu membantah? Salah, anak-anak pemahamannya bisa keliru. Jika dalam perkara matematika saja dusta mereka harus dibantah, apalagi atas nama agama. Karena banyak sekarang orang-orang yang menyebarkan kisah-kisah palsu, ya, kisah-kisah palsu. Saya pernah lihat ada seseorang yang bercerita tentang sahabat Nuaiman radhiyallahu anhu, bahwa Nuaiman itu adalah sosok yang sering bercanda tawa senda gurau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa dikatakan Nuaiman itu ketika wafat Rasulullah ikut memakamkan. Dan ketika di dalam kubur Nuaiman ditanya, ini yang cerita nih ya, Nuaiman ditanya oleh malaikat, "Man nabiyuk, siapa nabimu?" Kata orang tersebut mengatakan, akhirnya Nuaiman menjawab kepada malaikat, "Jangan keras-keras. Rasulullahnya ada di atas kuburan." Ini kisah ibu-ibu sekalian. Ini kisah pertama perkara gaib, bukan? Perkara gaib. Yang kedua, Nuaiman ini wafat di zamannya Muawiyah. Setelah wafatnya Rasul, wafatnya Abu Bakar, wafatnya Umar, wafatnya Utsman, wafatnya Ali. Bagaimana bisa Nuaiman wafat Rasulullah saat masih hidup? Kisah ini dari mana asalnya? Ini kisah dusta dan kisah palsu. Harus disampaikan bahwa ini adalah kisah dusta dan kisah palsu. Dan menjelaskan yang seperti ini tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena ini demi kepentingan apa? Umat. Karena yang jadi bahaya adalah pemahaman umat yang akan bercampur dengan cerita-cerita palsu tersebut. Maka ini yang dibolehkan. Termasuk yang dibolehkan juga berghibah ketika apa? Misalkan ibu tinggal di satu komplek, kemudian ada satu rumah yang ternyata di situ adalah tempatnya para preman. Orang biasa minum minuman keras di rumah tersebut. Maka ibu katakan kepada anak ibu, "Nak, hati-hati jangan main di rumah sana. Di sana orang-orangnya nggak benar, suka minum minuman keras." Ibu membicarakan keburukan mereka, bukan? Dosa tidak? Tidak. Ini adalah bentuk ghibah yang dibolehkan. Ya. Ada tukang sayur misalkan di komplek itu ada 3 tukang sayur. Ada satu tukang sayur yang dia misalkan biasa jual ayam yang sudah jadi bangkai. Ya, misalkan. Ketika ibu-ibu kasih tahu ke tetangga, "Bu, di tempat itu dia biasa jualnya ayamnya ayam bangkai. Ya, dipotongnya tidak syar'i." Termasuk ghibah tidak? Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Jangan sampai tetangga kita memakan bangkai. Ya, maka yang seperti ini dibolehkan. Hal-hal semacam ini dibolehkan. Jadi ghibah secara umum dilarang, tapi pada poin-poin tertentu yang definisi secara bahasa ghibah ini dibolehkan. Asalkan memenuhi syarat tadi. Yang pertama tentunya niatnya harus betul-betul untuk maslahat, bukan untuk kepentingan pribadi dia. Karena banyak juga yang mengatasnamakan ghibah yang syar'i dalam tanda kutip, tapi justru untuk memuaskan pribadi dirinya sendiri. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Intinya jangan berghibah, membicarakan keburukan orang. Apalagi menuduh. Hati-hati ya. Apalagi kadang banyak tuduhan itu kepada perempuan yang afifat, yang terjaga, terhormat. Ya. Kadang banyak orang itu memberikan julukan yang tidak baik. Oh, itu mah perempuan gak benar. Subhanallah, hati-hati nih ibu-ibu. Ya. Ucapan perempuan tidak benar, perempuan ini dan itu. Gak bisa sembarangan orang menuduh orang lain. Selama dia muslim muslimah, orang baik. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi kalau ibu-ibu menuduh seseorang itu buruk harus mendatangkan bukti. Kalau enggak, bahaya untuk masa depan ibu-ibu di akhirat. Ya. Jadi enggak boleh main asal tuduh kepada seseorang. Kemudian bentuk yang berikutnya, mungkin ini karena 10:30 ibu-ibu acaranya ya. Baik, nanti kita cukupkan sampai poin 5. Bulan depan insya Allah kita lanjutkan poin-poin berikutnya insya Allah. Nanti jika ada pertanyaan boleh kita selisihkan waktu untuk pertanyaan.
Yang kelima adalah ibu-ibu dalam berbicara adab berikutnya adalah tidak namimah. Tahu apa namimah? Naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad. Menukilkan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk membuat apa? Untuk merusak hubungan di antara mereka. Betul yang diucapkan, tapi dinukilkan. Yang harusnya dia tahan, dia nukilkan. Maka ini yang disebut dengan namimah. Ada orang yang diazab di kubur kata Rasulullah karena apa? Karena berjalan namimah. Menukil-nukilkan ucapan orang. Ibu tahu gak kemarin si ibu itu bicarain ibu. Katanya ibu begini. Ya, datang lagi ke yang sebelah. Tadi saya dari sana. Gak nyangka ya si ibu itu bicarakan ibu. Ternyata ibu begini. Ini hati-hati nih. Kalau ketemu sama orang yang tukang namimah, musibah. Ya, kalau rumah ibu-ibu kemasukan orang yang suka namimah, musibah. Ya, tidak sedikit hubungan antara mertua, menantu, suami, istri hancur karena keluarga atau tetangga yang sering berjalan dengan namimah, menukil-nukilkan ucapan. Ya, menukil-nukilkan ucapan. Ya. Ini hati-hati yang seperti ini. Karena sering terjadi. Biasanya dalam hubungan keluarga itu ipar dengan ipar. Itu sering terjadi perselisihan seperti itu. Ipar dengan ipar atau sepupu dengan sepupu. Ya. Saling menukilkan kalam. Mengucapkan kalam. Kalau laki-laki biasanya langsung didatengin. Benar ente ngomongin anak. Langsung diklarifikasi. Kalau perempuan enggak. Biasanya diomongin lagi. Ya, terpancing. Akhirnya ini dinukilkan hingga akhirnya hubungan menjadi buruk. Jadi kalau ada orang yang punya karakter berjalan dengan namimah, ucapannya jangan pernah dipercaya. Sampai ibu-ibu melihat sendiri. Ini musibah, menukilkan kalam. Datang misalkan si ibu A. Ibu datang kepada si ibu A. Ibu datang kepada si ibu A, ibu tanya. Ibu tanya nih ke dia. Si ibu C kemana bu? Kok nggak suka datang? Biasanya suka datang ke ibu. Oh nggak tahu ya dia di mana. Sekarang dia udah maju bu. Mungkin karena dia sudah maju udah nggak mau lagi ke tempat ibu. Oh gitu. Memang kalau orang sudah maju begitu ya biasanya. Datang nih. Biasa kan sebetulnya ucapannya. Datang ke si ibu C. Saya tadi dari si ibu A. Katanya ibu sombong amat mentang-mentang udah maju. Nggak mau datang ke si ibu A. Salah saya apa? Akhirnya kepancing kan? Datang lagi dia ke si A. Diucapkan lagi. Iya ke A ke C. Ke A ke C bolak-balik. Akhirnya hancur hubungan orang. Nah ini juga banyak terjadi dalam hubungan rumah tangga. Dalam hubungan rumah tangga. Hati-hati dengan namam, orang yang berjalan dengan namimah. Ini banyak tersebar di mana-mana. Kadang di pengajian pun ada. Di pengajian ada orang-orang yang sering berjalan namam, menukilkan. Kadang ibu antara pengisi dengan pengisi. Ya, pengisi kajian dengan pengisi kajian. Itu sering dibenturkan oleh siapa? Panitia kajian. Itu sering kejadian. Ustadz apa betul Ustadz? Kata Ustadz ini antum begini-begini. Mana nggak bilang begitu? Oh, nukilkan lagi. Hingga akhirnya kadang sesama dai, sesama pengisi, sesama Ustadz hubungannya tidak baik. Bukan Ustadznya baik-baik, Masya Allah, tabarakallah. Tapi apa? Orang di sekitarnya nih. Orang di sekitarnya yang namam, saling menukilkan. Berapa banyak saya melihat kasus perselisihan di antara para pengisi, ustadz dengan ustadz. Orang-orang baik, Masya Allah. Orang-orang baik, tapi orang-orang di sekitarnya ini sering menjadi racun dengan berjalan namam, menjadi ahlu namimah. Sering menyampaikan ucapan, menukilkan ucapan. Jika para ustadz, para masyayikh tidak terlepas dari fitnah orang-orang yang penyebar namimah ini, apalagi dengan kita, maka kita harus lebih selektif lagi. Ketika ada orang menukilkan ucapan, nggak usah dengar. Ya. Ketika ada orang yang coba mengadu domba, nggak usah. Ini politiknya Belanda dulu ngejajah Indonesia, pakai politik adu domba. Kita jangan terpengaruh. Jadi kalau ada orang menukilkan ucapan yang buruk tentang saudara kita, tutup telinga kita. Udah husnudzon saja kepada dia. Sekarang dia membicarakan si ibu C di depan si ibu A, besok si ibu A ini akan dibicarakan di hadapan yang lain. Jadi kalau ada ibu mendengar orang membicarakan orang lain di hadapan ibu-ibu sekalian, yakinlah di tempat lain ibu-ibu yang akan dibicarakan. Keniscayaan seperti itu.
kita mendengar orang dibicarakan di hadapan kita, di tempat lain kita pun akan dibicarakan. Jadi jangan pernah percaya dengan ahlul ghibah dan ahlul namimah. Tutup telinga, nggak usah dipercaya omongannya. Sampai ibu-ibu melihat bukti langsung apa yang diucapkannya itu benar atau tidak. Ya, ini 5 adab yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah hendaknya seseorang dalam berbicara memulai dengan mengucapkan salam. Bicaralah perkataan yang benar, bicaralah perkataan yang baik. Jika dianggap ucapan tersebut tidak baik walaupun benar, lebih baik dia diam. Dan yang keempat, hindarkan diri dari ghibah. Yang kelima, hindarkan diri dari namimah. Saya tanya ke ibu-ibu, dari semenjak ibu-ibu ikut pengajian entah berapa puluh tahun yang lalu, berapa kali mendengar pembahasan ghibah dan namimah? Sudah dijauhi apa belum? Masih nyelip-nyelip Bu ya? Masih, subhanallah. Jadi suka ada ibu-ibu kan bahasanya itu lagi. Praktiknya yang susah Bu. Kalau cuma dengerin tentang ghibah dan namimah gampang, praktek yang susah. Kadang kita itu dibisikin oleh syaitan, nih maslahat nih, ucapin. Padahal nggak ada sama sekali kemaslahatan dari ucapan keburukan saudara kita. Bukan lagi di pengadilan, bukan lagi di BAP sama polisi. Tiba-tiba membicarakan keburukan orang lain dengan dalil ini maslahat nih, nggak ada maslahatnya. Kadang itu bisikan syaitan, pada hakikatnya hanya untuk memuaskan nafsu kita, tapi dibisiki oleh syaitan ini mendatangkan maslahat untuk umat. Hati-hati dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa waktu mungkin untuk pertanyaan sebelum nanti ibu-ibu melanjutkan acara yang telah direncanakan. Silakan jika ada pertanyaan bisa dimasukkan kotak pertanyaan. Bagaimana jika ada orang yang mencari tahu tentang kekurangan calon suaminya? Apakah jika kita jujur termasuk ghibah? Ini adalah salah satu contoh ghibah yang dibolehkan. Yaitu ketika ada orang yang hendak menikah dengan seseorang, maka dia ucapkan. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi hal tersebut. Rasulullah menjelaskan bagaimana karakteristik para sahabat itu. Ketika ada seorang sahabi ya yang dilamar oleh mereka, Rasulullah jelaskan karakteristik satu persatu tentang kekurangannya. Dan ini adalah salah satu bentuk ghibah yang dibolehkan. Tadi belum sempat saya sampaikan. Ini dibolehkan. Akan tetapi, jika ibu-ibu tahu tentang kekurangannya dan dapat dijelaskan, diucapkan secara umum, dan dia faham, itu lebih baik. Misalkan ada orang nanya nih, Bu, bagaimana tentang fulanah? Ini keponakan ibu misalkan nanya tentang fulanah. Bagaimana tentang fulanah? Bagus gak ya? Kalau saya menikahi fulanah. Ibu tahu nih kekurangan fulanah. Luar biasa ya. Keburukannya misalkan. Ibu katakan nasihat ibu sebaiknya jangan. Ibu tahu tentang dia. Kalau bisa secara itu dia sudah paham, alhamdulillah. Cukup. Gak usah didetailkan. Ya, gak usah didetailkan. Orang Sunda bilang tidak perlu nggak usah dibenjer beas. Tahu benjer beas? Ada orang Sunda di sini? Banyak ya. Jadi nggak usah diperitili satu-satu. Kalau memang secara umum bisa dijelaskan. Tapi kalau ternyata tidak menerima dengan penjelasan secara umum dan dia meminta secara detail, maka mulai disebutkan secara garis besar. Tidak perlu secara detail. Tapi jika memang belum juga paham, harus dijelaskan secara detail, dijelaskan. Jika memang itu menjadi satu keburukan. Misalkan ada seorang wanita, masih keluarga ibu-ibu sekalian, ada orang yang mulamar nanya, ini wanita ini gimana? Dia perempuan yang misalkan tidak dapat menjaga dirinya. Maksudnya apa? Anak nasihatin gak usah. Maksudnya apa? Ini wanitanya suka berpacaran. Sebaiknya dicari wanita yang lebih afifah, yang lebih dapat menjaga diri. Cukup nih, alhamdulillah, sudah jelas. Jadi disebutkan apa yang jadi kekurangan kalau orang, anggap ibu-ibu sekalian, kalau orang mau melamar seseorang, bertanya kepada kita, anggap nih kita yang sedang mencari tahu.
Apa yang perlu diketahui oleh kita, kasih tahu kepada dia. Jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Ya, jangan disembunyikan. Kalau ana sebetulnya simpel. Ana biasanya kalau ada orang yang nanya tentang gimana fulan, gimana fulana, antum nanyanya, ini kalau anak antum yang mau nikah, antum nikahin gak anak antum sama dia? Ana nikahin, nah berarti baik tuh orang. Ya. Kalau anak antum yang mau nikah nih, anggap ana nih anak antum. Ana mau nikahi dia. Antum setuju gak? Ana gak akan nikahin anak ana dengan dia. Oh berarti ada sesuatu. Itu simple untuk menanyakan sesuatu berkenaan dengan pernikahan. Tapi apa yang ditanyakan, jawablah dengan jujur. Jangan disembunyikan. Dan kesalahan juga yang sering banyak dilakukan ketika berkenaan dengan pernikahan ini, kadang ibu-ibu nanya ke ibu-ibu juga. Ini yang mau dinikahi wanita muda, umur 20 tahunan. Yang ditanya tantenya, bibinya, yang usia 40-50, yang pergaulannya beda dengan yang usia 20. Ditanya tantenya, dia gimana? Oh baik, kan gak mungkin. Si anak 20 ketemu tantenya marah-marah, mungkin gak? Gak mungkin. Jadi yang paling tepat, dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, yang bergaul dengan dia, yang seumuran dengan dia. Itu akan lebih bisa dilihat secara objektif seperti apa karakter dia, dibandingkan bertanya kepada orang yang selisih usianya sangat jauh. Karena nggak mungkin anak ini tiba-tiba marah-marah ke tantenya, tiba-tiba marah-marah ke bibinya. Kalau ditanya tante bibinya pasti jawabannya apa? Orang baik. Karena setiap ketemu senyum, mengucapkan salam, cium tangan. Tapi karakter dia, seperti apa pergaulannya, seperti apa perilakunya, yang tahu adalah orang-orang yang berkecimpung dan bergaul dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Teks. Apa bedanya namimah dengan tabayyun? Kalau namimah itu menukilkan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan. Misalkan ada si A membicarakan si C. Kemudian ibu datang ke si C, menyebutkan keburukan apa yang diucapkan oleh si A. Menyebutkan apa yang diucapkan oleh si A. Dinukilkan ucapan ini dengan tujuan merusak hubungan. Kalau tabayyun ini adalah meminta penjelasan tentang kebenaran suatu berita. Misalkan si A bilang, si C itu saya lihat begini-begini. Ibu datang ke si C, bukan menukilkan ucapan. Kata si A anti begini-begini, bukan. Tapi ibu mempertanyakan tentang kebenaran berita yang beredar, tanpa menyebutkan siapa yang mengucapkannya. Tapi ibu berusaha untuk tabayyun, meminta penjelasan tentang kebenaran berita. Kalau namimah itu sebatas menukilkan kalam, sebatas menukilkan ucapan, tidak ada tujuan untuk kebaikan. Jadi kalau namimah tujuannya keburukan, sebatas menukilkan ucapan untuk merusak hubungan di antara dua orang. Kalau tabayyun tujuannya untuk islah, untuk mencari kebaikan. Dan dia tidak menukilkan ucapan orang tersebut. Bahkan condong dia tidak menyebutkan nama siapa yang mengucapkan. Hanya ingin tahu kebenaran dari berita tersebut. Ya. Kadangkala dalam proses tabayyun ini perlu untuk didudukkan. Kalau tidak, maka persepsi orang itu beda-beda. Paling sering itu terjadi permasalahan suami istri. Ibu-ibu nih kalau dengar permasalahan suami istri, kalau dengar dari istrinya doang nih, istrinya malaika, istrinya bidadari, luar biasa sempurna, suaminya jahat sejahat Fir'aun. Kalau hanya dengar dari satu pihak. Tapi kalau dengar dari suaminya, Masya Allah nih suaminya seperti malaikat. Ya, istrinya, na'udzubillah, seperti istri Nuh. Tapi kalau sudah dibicarakan, di dua-duanya didudukkan, itu akan ketahuan sekali. Ya, kadangkala dalam proses tabayyun ini perlu untuk didudukkan, untuk mencari kebenaran dari berita yang tersebar. Itu bedanya. Saya takut bicara jika tahu suatu masalah yang sebenarnya karena diancam bagaimana hukumnya. Tapi kalau diam terus kebohongannya selalu bertambah, banyak sering membohongi majikannya. Ini kasusnya apa? Ini tergantung ibu-ibu sekalian, harus ditimbang antara maslahat dan madaratnya. Ya.
maslahat dan mudarat. Misalkan ibu diancam dibunuh. Jangan kasih tahu ya kalau saya mencuri 1 telur. Nah, ini kan nggak sebanding dengan ancamannya. Beda. Tapi ternyata kebenarannya ini maslahatnya lebih besar daripada ancamannya. Ya. Misalkan, antum jangan bilang ya kalau saya mencuri emas dan ini nanti kalau kamu bilang saya jitak kepala kamu misalkan. Ancamannya lebih kecil daripada apa? Kasusnya. Maka ini harus kita ketahui lebih pasti tentang apa? Antara maslahat dan mudaratnya. Ya, harus ditimbang antara 2 poin tersebut. Ya, harus ditimbang antara 2 poin tersebut. Maka seseorang harus dapat menimbang 2 poin tersebut antara maslahat dan mudarat jika dia menyebutkan atau tidak menyebutkan apa yang jadi kemungkaran yang ada di hadapannya. Berkata baik atau diam? Jika berkata baik untuk sekaligus mendakwahkan sesuatu, apakah tetap lebih baik diam saja? Karena akan membuat orang yang mendengar tidak suka. Yang namanya obat itu pahit. Yang namanya nasihat itu condong tidak disukai. Karena nasihat itu berat ibu-ibu sekalian. Nasihat itu berat. Karena yang menyampaikannya itu dalam posisi yang dia lebih baik daripada yang dinasihati dalam masalah tersebut. Kan nggak mungkin orang menasehati seseorang yang pada poin tersebut, bukan secara keseluruhan ya, pada poin tersebut dia lebih buruk daripada orang itu. Pastinya pada poin tersebut dia lebih baik, pada poin itu ya, bukan pada keseluruhan. Maka orang yang dinasehati ini dalam kondisi yang berat. Oleh sebab itu nasihat itu sudah berat, jangan disampaikan dengan cara yang berat. Sampaikan dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Ini Fir'aun diperintahkan untuk didakwahi oleh Nabi Musa dan Harun dengan apa? Qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Disuruh dinasihati Fir'aun, tapi dengan perkataan yang lemah lembut. Saudara kita tidak seburuk Fir'aun. Kita pun tidak lebih mulia dari Nabi Musa. Maka harus pilih kata-kata yang baik dalam menasihati. Dan proses nasihat itu beda-beda. Ada orang yang bisa dinasihati secara langsung. Ada orang yang bisa dinasihati dengan sikap dan contoh. Karakter orang beda-beda. Yang paling tahu tentang karakter orang di sekitar kita ya kita. Ibu paling tahu tentang karakter suami ibu. Cara menasihatinya yang paling tahu ibu. Jadi kalau ibu-ibu tanya, gimana cara saya nasihati suami saya? Saya hanya bisa mengatakan secara umum. Nasihati dengan perkataan yang baik, beri contoh yang baik. Tapi real caranya yang paling tahu siapa? Ibu. Karena ibu yang paling mengenal karakter suami ibu. Bukan saya. Dan karakter orang itu beda-beda. Ada orang yang sensitif. Gak bisa terucap satu ucapan dia akan luar biasa. Sakit hatinya. Ada orang yang bisa dicontohkan dengan sikap dia lebih menerima. Ada orang yang lebih senang dinasehati dengan ajakan. Ada orang macam-macam karakter orang itu tidak sama. Maka ibu yang harus bisa menilai bagaimana cara menasehati orang-orang di sekitar. Diam dalam kesalahan orang itu tidak baik. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Jadi harus mengingkari, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Kalau dilihat nih momentumnya nggak pas, maka kita harus lihat momentum lain yang kira-kira tepat untuk menasehati. Karena jika kita menasehati justru pada momentum A, itu akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dari kemungkaran yang ada di hadapan kita. Maka salah satu kaidah dalam mengingkari kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Kaidah dalam mengingkari kemungkaran, tarkul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan keburukan, kemafsadatan itu lebih kedepankan daripada mendatangkan kemaslahatan. Maka mengingkari kemungkaran boleh, harus, wajib, tapi jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Maka caranya itu yang harus dipertimbangkan. Tidak diam, tapi caranya dan momentumnya yang harus tepat. Nah, ini penyakit ibu-ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kalau situasinya mengharuskan kita untuk cerita? Semisal dengan ada suatu masalah katanya tidak baik untuk dipendam. Tapi jika diluapkan takut akan ada emosi. Bagaimana baiknya untuk mengeluarkan unek-unek kepada suami jika ada yang harus diselesaikan daripada harus dipendam. Nah ini, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua kasus. Yang pertama adalah kehadapan suami kita. Suami kita ini imam dalam rumah tangga. Suami ibu-ibu ya, saya nggak punya suami. Suami ibu-ibu sekalian. Suami ibu-ibu sekalian ini adalah imam dalam rumah tangga. Maka ketika suami melakukan kesalahan, ada satu hal yang tidak ibu suka, boleh ibu-ibu untuk ungkapkan. Tapi harus memperhatikan adab seorang istri kepada suami. Adab harus diperhatikan. Nggak boleh sembarangan bicara. Saya meluapkan emosi, nggak boleh. Diatur dalam Islam. Seorang istri harus berbicara yang baik kepada suaminya. Bawahan saja di kantor ibu-ibu, ketika atasannya salah, adab dia harus diperhatikan. Apalagi ini suami, kedudukannya tinggi. Makanya lihat di dalam apa? Dalam solat, ketika imam salah, ketika imam melakukan kesalahan, ada adab gak dalam menasihati imam? Ada. Ketika bacaannya salah ditunggu, ya, ditunggu. Imamnya masih keliru, dia perbaiki. Ketika salah dalam gerakan, nggak dikatakan salah ente, enggak. Antum salah, enggak. Subhanallah. Subhanallah. Mengingatkan si imam akan kesalahan. Adab bukan ini, adab dalam Islam. Bahwa ketika pemimpin melakukan kesalahan, ada adab dalam menasihati. Dan itu dicontohkan dalam sholat sekalipun. Sedekat apapun dengan dia kita, tetap ada adabnya. Subhanallah. Bukan ente salah, tidak. Subhanallah. Begitupun dalam lingkungan keluarga. Ketika suami melakukan kesalahan, ada yang ingin kita ungkapkan dengan penuh adab dan tata cara. Beda cara menasehati suami, beda cara menasehati anak. Jangan disamakan. Ya, coba ibu-ibu kalau nasehatin suami kayak seperti menasehati anak. Hancur tidak rumah tangga? Hancur. Ya. Ini dalam keluarga saja ibu-ibu sekalian nih. Kalau ibu-ibu menasehati suami seperti menasehati anak, biasanya menasehati anak di hadapan siapa? Di hadapan suami. Di hadapan kakaknya misalkan. Tuh dek, kamu harus begini. Nasehatin di depan keluarga yang lain. Menasehati anak nih. Menasehati suami di mana? Enggak boleh nasehatin suami merebutkan keburukan di hadapan anak-anak, jangan. Itu adab yang buruk dari seorang istri. Nanti ada momentum ibu dan suami berdua di dalam kamar. Sampaikan apa keluh kesah ibu dengan adab cara yang baik. Lihat kondisi emosional suami, jangan sampai lagi pusing pikirannya. Lihat, boleh minta izin untuk bicara. Sampaikan keluhan ibu. Insya Allah kalau akhlak suami ibu baik akan menerima masukan. Menerima nasihat. Ya. Ini Masya Allah. Kalau kita dinasehatin atau ibu menasehati suami depan anak-anak, Pak, jadi suami itu yang benar, jadi ayah yang baik. Ya. Mikir dong, kerja, cari nafkah. Kira-kira suami ibu akan menerima kan? Enggak. Ini dalam keluarga ibu-ibu. Bagaimana dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar. Ketika rakyat menasehati pemimpin, harus lebih punya adab. Kemudian yang kedua adalah, ini adalah yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Membongkar aib suami ke teman dan keluarga. Dengan dalih biar tidak dipendam. Curhat, teman curhat. Hati-hati. Jangan menyebutkan keburukan suami di hadapan orang lain. Jika ibu perlu menyebutkan, itu betul-betul di depan orang yang dapat menjadi pengadil. Yang dapat jadi penengah dalam permasalahan rumah tangga ibu-ibu sekalian. Misalkan di depan seseorang yang ditokohkan oleh ibu dan suami, yang bisa memberikan jalan tengah untuk permasalahan kalian, lakukan. Tapi bukan berarti menceritakan keburukan suami kepada setiap orang. Ini musibah yang sangat besar. Bahkan sekarang banyak wanita yang menyebutkan keburukan suami di status media sosial dia. Di status media sosial dia dengan tidak sungkan menyebutkan keburukan suaminya. Menyindir suaminya. Ini musibah yang seperti ini. Nggak boleh. Menceritakan ke teman, ya, suami saya itu begini, nggak ada baik-baiknya. Ceritakan suaminya, menceritakan keburukan istrinya kepada orang, nggak boleh yang seperti ini. Ya. Kalau memang perlu diceritakan kepada orang-orang yang berhak untuk mendengar sebagai penengah di antara mereka. Jangan pernah dengan alasan curhat menceritakan keburukan suami kepada orang lain. Belum tentu orang itu ikut bersedih dengan kesedihan ibu.
Banyak orang yang senang atas penderitaan, banyak yang hasud di tengah-tengah lingkungan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat menjawab hal tersebut. Insyaallah nanti sisanya kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf sekali lagi tadi atas keterlambatan karena saya tidak tahu harus jam 9. Tidak ngeh dengan flyer yang sudah dibagikan. Sebenarnya di flyer sudah tertulis jam 9. Cuman karena terbiasa 9.30 jadi tidak ngeh. Mohon maaf sekali lagi. Semoga ibu-ibu memaafkan dan panitia kajian pun memaafkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.